warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warawiri TV. Hari ini kebetulan saya lagi main ke tempat yang punya sapi di kawasan Kukusan, Depok. Pasti teman-teman juga belum ada banyak yang tahu kalau di Kukusan itu ada kandang sapi, Bang. Mungkin dulu banyak kali, Bang. Mungkin sekarang udah agak jarang. Kalau untuk dulu ya di sini memang sentral KPS ya. Ya, tahu Bang, jangan banyak-banyak. Kita perkenalan dulu gimana? Dengan siapa Bang? Maaf Bang, dengan Saya Anes Esinar Army. Dengan Bang Anes. Orang Kukusan. Siap, Bang Anes. Bang Anes ini kebetulan punya usaha sapi, kan sekarang dekat-dekat Idul Adha. Jadi mulai banyak nih orang-orang yang nyari sapi ya Bang, betulan. Betul. Sudah minggu kemarin. Kalau boleh tahu nih nama peternakannya atau pengembukan ya Bang? Kita nama pengemukan ya, lebih condong ke pengemukan. Untuk nama usaha saya itu Marine Army Farm. Itu saya ambil dari nama adik saya yang sudah meninggal. Jadi nama itu tetap dipakai sampai saat ini. Agar mengenang beliau juga ya. Nah, jadi saya buat nama itu ya sekalian satu mengenang, terus kedua juga memang dari nama itu juga kita ini bisa lahir jadi bisa usaha sapi lah. Oh yes, mantap. Jadi nih kalau boleh tahu nih Bang, umurnya berapa nih Bang? Kalau umur sekarang saya 40. 40 punya sapi banyak banget bro, ratusan, bukan udah ribuan yang terjual ya Bang. Nah nih Bang, nih jarang banget nih, apalagi umur-umur di bawah 40 nih Bang yang main sapi Bang. Ini awal mulanya kenal sapi itu gimana Bang? Saya awal mulanya itu berawal dari kambing dan domba ya. Kebetulan saya punya guru ngaji di Fathahilah Tanah Baru. Saya dulu ikut kerja di sana. Terus saya di 2 tahun berikutnya saya punya usaha kambing. Punya usaha kambing sendiri. Tadinya saya kerja. Terus lanjut ke sapi, karena di kambing itu saya punya beberapa lapak itu banyak encang-encing, saudara, ya tetangga nanyain sapi gitu. Oh, mulanya seperti itu, jadi terpanggil untuk beternak sapi. Beternak sapi ya. Jadi pengemukan. Bedanya kalau kurban nih, kambing dengan sapi apa tuh Bang? Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. Kalau untuk sapi itu biasanya identiknya dengan dengan kepanitiaan ya, karena kan sapi itu identiknya 7 orang ya, tapi dia kurang dari 7 orang pun sah-sah aja. Oh bisa, jadi cuman masalah banyak dikitnya aja, sama selera kali Pak, selera. Jadi kalau untuk sapi itu kebanyakan panitia ini mencari kuantitas, banyaknya hasil, banyaknya daging. Banyaknya daging sapi. Iya, seperti itu. Jadi kalau Abang 2000 berapa tadi Bang? 2000. Saya awal ini 2008. 2000 yang kenal dari guru ngaji itu 2008. 2009 saya di tahun 2000-nya itu sudah punya sendiri. Berarti Marine Army-nya itu berdiri 2009. Iya, sekitar kurang lebihnya seperti itu. Di tahun 2009-an. Awal punya nih Bang, awal punya sapi itu berapa ekor Bang? Saya awal punya sapi itu kapasitas kandang saya dulu itu 45 ya. 45. Jadi kandang sendiri ya, kandang sendiri, sapi sendiri. Iya, awal mulanya. Awal mula 45 itu dijual habis atau beternak lagi gitu gimana tuh Bang? Kalau untuk penjualan di Idul Adha tahun 2010 ya, 2009 2010 itu saya justru malah kekurangan. Dari stok saya yang 45 ekor ini justru saya kekurangan karena kan kita notabene yang namanya orang sini asli, encang-encing jadi panitia DKM gitu ya. Ya banyak yang ngambil ke saya, ya malah saya kekurangan. Bahkan banyak sapi-sapi teman itu saya jual, saya ikut jual. Oh, gitu. Jadi nggak cuman sendiri ya, ada kita punya komunitas. Oh, ada komunitasnya Bang. Jadi untuk sapi, ini sapi jenis apa aja yang Bang Anes ini pelihara dan biasa dijual Bang? Kalau untuk kita memang 75% itu sapi Bali ya. Sapi Bali. Sisanya itu baru sapi-sapi yang lain seperti limosin, seperti PO. Karena PO itu sapi apa ya Bang? PO itu peranakan ongol, sapi putih. Sapi putih yang bukan yang belang hitam itu bukan ya? Kalau itu sapi FH. Itu bisa dibilang banteng peres. Seperti itu. Tapi itu biasa ada yang potong buat kurban Bang, sapi peras itu? Banyak. Cuma saya memang karena memang konsumen sekarang ini sudah tahu ya untuk kualitas daging itu yang terbaik sapi Bali, ya saya tetap ikutin arahnya ke konsumen gitu. Jadi orang-orang sekarang ini udah banyak yang pinter lah gitu. Jadi sapi Bali itu
lebih banyak diminati oleh para. Ya, karena dia punya keunggulannya, satu dia punya tulangnya itu lebih halus daripada sapi yang lain. Terus dia lemaknya lebih sedikit. Bahkan ada yang bilang sapi Bali itu non lemak. Ya tapi nggak mungkin kalau lemaknya nggak ada. Betul. Ya. Nah terus ketiganya itu dia itu punya kulit tipis sama tulang tipis, tulang halus. Jadi untuk masalah komposisi dagingnya itu biasanya lebih banyak ketimbang tulang-tulang kasar. Nih Bang, ini kan yang dagang sapi ini menjelang Idul Adha ini kan banyak banget nih Bang yang udah mulai di pinggir jalan ada, di kandang ada. Nah, keuntungannya bedanya beli di Abang nih apa nih? Yang jelas kita punya kandang standarisasi kandang ternak. Dan usaha saya juga terdaftar di Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Depok. Jadi ini saya maaf, itu Bang, standarnya kandang sapi yang baik itu seperti apa Bang? Yang jelas standar kebersihannya terjaga. Jadi kita sapi di sini tuh mandinya itu 2 kali dalam 1 hari. Pagi dimandi, sore juga dimandi. Kalau untuk pakannya gimana Bang? Apa rumput aja apa gimana? Ada tambahan ya karena untuk peningkatan bobot. Jadi kalau untuk hewan itu lebih ke keseimbangan. Jadi rumput juga hewan dikasih rumput itu bisa gemuk ya. Cuma yang tadinya mungkin 4 bulan sudah panen karena dikasih rumput bisa 7 bulan 8 bulan. Oh, lebih lama. Lebih lama karena dia komposisinya kalau hanya rumput tok aja juga tidak mendongkrak untuk bobot. Nah, jadi kita di sini kita pakannya itu pagi itu dikasih konsentrat, terus sama silase, untuk sorenya itu baru dikasih rumput sama singkong. Nah, sebentar Bang nih. Konsentrat itu apa aja nih Bang isinya Bang? Kalau konsentrat itu bisa dibilang pakan purnya sapi. Pakan pura sapi. Iya, jadi itu pakan jadi kalau tukang sapi itu bilang pakan jadi. Ya, harus tahu nih Bro. Iya. silase tuh apa Bang? Silase ini kita meningkatkan nutrisi, protein dan segala macam itu yang ada di kandungan sampah-sampah ya seperti ya damen kering, kita chopper, kita bikin sendiri silasenya itu. Jadi meningkatkan kadar protein, kadar nutrisi, kadar seratnya itu jadi bisa meningkat dia. Jadi nggak cuma rumput tok ya? Enggak. Nah, saya pernah denger nih Bang, maaf siapa? Pernah denger sapi itu dikasih Yakult Bro. Nah, Yakult tuh bener Yakult yang kecil-kecil jadi satu apa gimana Bang? Itu hanya sebutan aja sih. Sebutan. Karena dasarnya Yakult itu sebenarnya fermentasi. Jadi fermentasi cair yang kita bikin, bahkan bakterinya itu kita kembangkan sendiri agar apa? Bakteri ini bakteri yang positif ya, yang jelas yang menguntungkan buat tubuh hewan. Jadi membantu pada saat makanan itu dicerna dan diproses oleh tubuh. Dibantu jadi gitu dengan adanya bakteri jadi itu. Jadi dia buat ngebantu buang dia bakteri, membantu pada saat proses makanan itu dicerna jadi oleh tubuh. Protein. Iya, seperti jadi kan ada seperti dulu kita belajar di SMP ya, bahwa kotoran kita sendiri aja itu masih banyak mengandung vitamin yang terbuang. Iya, protein segala macam. Nah, dengan adanya bakteri ini diserap secara maksimal. Jadi baru tahu nih saya. Iya. Satu lagi nih Bang, ini penting banget nih. Tips dan trik buat milih sapi yang bagus buat kurban. Kan takutnya saya sebagai awam nih, sebagai orang awam nih kurang mengerti juga nih. Mungkin kalau dari ahlinya nih, Bang Anes mungkin ada tips dan trik ya Bang? Kalau tipsnya ya, sapi sehat itu satu dari pandangan matanya. Pandangan mata. Dia tidak sayup, dia itu tidak berair. Nah, terus kedua dia punya moncong itu hidung. Hidung dan mulut. Hidungnya itu harus basah. Jadi itu menandakan sapi sehat. Dan terus dia bulunya itu klimis, tidak bangun. Tidak diri. Iya, tidak diri gitu. Jadi kita bisa melihat secara sekilas saja kita tahu ini sapi lagi kurang sehat, yang ini sehat. Dan dia juga kalau sapi yang bagus itu pada saat dia buang kotorannya pun kotorannya sempurna. Sempurna itu nggak lembek banget, nggak keras banget. Iya, seperti itu. Terus nih Bang, kan kalau umur sapi kurban itu kan 2 tahun. Betul. 2 tahun. Nah, kalau kita biar tahu sapi itu umurnya pas dari mana Bang lihatnya? Nah, jadi keunggulan saya, kenapa sih saya sebagai pedagang ini lebih dominan dan lebih condong ngambil sapi Bali? Karena pemerintah di Bali itu memang dia di sana itu sangat disiplin. Jadi untuk bakalan itu bakalan itu apa tuh Bang? Bakalan itu bisa dibilang sapi-sapi muda. Sapi muda. Iya, yang baru umur 1 tahun ya, calon.
Jadi di sana itu dia tidak boleh keluar. Oh. Jadi dia ada hukum adat dan ada hukum pemerintah. Regulasi yang di Balinya itu bagus, ketat gitu. Iya, ketat betul. Dan memang di sana itu seperti di Australia. Jadi tidak seperti di Pulau Jawa yang notabene kita punya uang kita bisa belanja. Kalau di sana itu dia memang ada batasan tertentu, ada kuota. Oh, ada kuota. Iya, jadi untuk sapi Bali itu saya lebih yakin karena di sana itu sangat ketat untuk masalah sapi keluar masuknya itu seperti itu. Jadi seperti itu bro. Kalau misalnya mau beli sapi, kalau mau kurban, ini kurang lebih tips dan triknya, ciri-ciri sapi sehat itu seperti yang tadi Bang Anes sebutkan. Terakhir nih Bang. Ya, siap. Suka duka jualan sapi Bang? Ya kalau suka dukanya mah ya kita Sukanya dulu nih bro, sukanya kalau pengen jualan. Iya kalau sukanya mah kita habis panen nggak ada kendala, kita lancar. Ya namanya kita miara hewan hidup ya kendalanya ya kita pernah juga dan sering juga gitu menemukan sapi pada saat proses pengemukan itu dia sakit. Nah kalau untuk dukanya lagi ya paling ya kita di Idul Fitri ya. Kenapa tuh Bang? Idul Fitri bukannya motong juga? Enggak, karena Idul Fitri itu biasanya karyawan kita 6 sampai 7 orang, mereka kan pulang kampung. Oh, iya, paling di sini hanya ada beberapa ya. Jadi kita ya ikut terjun seperti mereka. Bukannya karyawannya sedikit untung nggak banyak. justru kita kerepotan ya. Ya kadang kita terkendalanya nih waktunya kita harusnya silaturahmi ke tempat saudara. Jadi nggak bisa, kita ngerawat sapi dulu. Oh siap. Jadi kurang lebih suka dukanya seperti itu bro. Iya. Jadi terima kasih nih Bang Anes buat teman-teman kalau mau pesan sapi daerah Depok, Jakarta, mungkin Tangerang, Bekasi sekitarnya, ini bisa langsung ke mana Bang Anes? Bisa langsung ke Kukusan ya. Alamatnya Jalan Haji Misan 1, nomor 30A, RT 2 RW 4, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Marine Army Farm. Buat teman-teman langsung ada bonus spesial kalau langsung kemari. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.